Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama Kakak Ayu untuk ibadah online Sekolah Minggu HKBP Gading Indah. Hari ini Kakak Ayu ditemani oleh Kak Monik dan Kak Berta. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Mudah-mudahan adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Adik-adik sudah siap belum memuji Tuhan? Kalau sudah siap memuji Tuhan, ayo kita semua bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan sebuah lagu hari ini harinya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kakak Ayu mau tanya, siapa di sini yang bahagia karena Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita? Ya, pasti kita semua akan bahagia karena Tuhan telah menebus dosa kita dan menghapus dosa kita. Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Aku Bahagia. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Kami dapat mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing. Sertai dan bimbinglah kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Adik-adik yang terkasih, ada satu cerita tentang seorang jenderal yang bernama Jenderal Samila. Jenderal ini dikenal sangat tegas. Dia memimpin sekelompok orang yang sedang bergerilya. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari kejaran musuh. Karena mereka berpindah-pindah, mereka memiliki persediaan makanan yang terbatas. Lama-kelamaan persediaan makanan mereka semakin menipis. Di tengah situasi yang seperti itu, ternyata terjadi pencurian bahan makanan. Jenderal Samila sangat marah dan dia mengatakan, siapapun yang ketahuan mencuri bahan makanan ini akan dihukum cambuk. Beberapa hari kemudian terjadilah pencurian lagi, dan pencurinya tertangkap. Jenderal Samila mengatakan siapapun pencurinya harus tetap dihukum. Dan alangkah terkejutnya dia bahwa ternyata pencuri yang tertangkap itu adalah ibunya sendiri. Jenderal Samila sangat sedih karena bagaimanapun ibunya telah mencuri dan hukuman harus tetap dijalankan. Pada akhirnya dia mengarahkan supaya orang yang bertugas untuk mengambil hukuman itu menjatuhkan hukuman kepada orang yang telah mencuri bahan makanan. Tapi karena yang mencuri itu adalah ibunya sendiri, Jenderal Samila kemudian menggantikan ibunya karena dia mengasihi ibunya dan tidak sampai hati kalau ibunya harus menerima hukuman cambuk. Oleh karena kasihnya, dia mau dengan sukarela menggantikan ibunya menerima hukuman. Adik-adik yang terkasih, hal yang lebih besar dari itu juga sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Tadi kalau Jenderal Samila, dia berkorban menggantikan ibunya untuk menerima hukuman. Tapi Yesus Kristus melakukan perbuatan yang jauh lebih besar. Dia menggantikan kita semua untuk menerima hukuman. Yesus menggantikan anak pendeta, menggantikan kakak-kakak guru sekolah minggu, menggantikan papa, mama, dan juga adik-adik sekolah minggu semua untuk menerima hukuman karena kita semua sudah berdosa dan patut menerima hukuman. Firman Tuhan hari ini memperlihatkan bagaimana Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu menerima hukuman. Dikatakan dia dihina dan dihindari orang-orang. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita harus mengingat bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap orang, termasuk dosa adik-adik semua. Oleh karena itu, sebagai orang yang sudah ditebus dosanya, adik-adik harus menghargai dan mengingat selalu pengorbanan Kristus. Tunjukkan kasih kepada semua orang karena Yesus telah mengasihi kita. Berbuat baik kepada setiap orang karena Yesus Tuhan telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Kita patut bersyukur. Kita tidak menerima hukuman itu, tetapi Yesuslah yang menanggungnya. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan perilaku yang baik sebagaimana orang yang telah diampuni dosanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami telah mendengarkan cerita untuk anak sekolah minggu hari ini melalui nubuatan Nabi Yesaya yang memperlihatkan bagaimana anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menggantikan kami untuk menerima hukuman atas dosa-dosa kami.
Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik, yang mengerti betapa besar pengorbanan Yesus bagi kami, agar kami tidak mau lagi menjadi anak-anak yang nakal, tidak mau berbuat dosa, dan senantiasa berbuat baik, patuh kepada orang tua maupun guru-guru kami di sekolah. Sertai dan lindungi kami Tuhan anak-anak-Mu, biarlah kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terimalah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita hari ini tentang Tuhan telah menebus dosa kita. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu Bertambah-tambah Dalamnya. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita untuk minggu ini telah selesai. Dan jangan lupa ya, sampai jumpa minggu depan. Dadah!